Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, lewat video kali ini saya akan berbagi tip ya, khususnya buat para pecinta burung lovebird. Kali ini saya akan ngomongin tentang harga millet. Harga millet di bulan April ini masih cukup tinggi. Artinya kalau di tempat saya masih kisaran 20.000 sampai 21.000. Nah, ini belum ada tanda-tanda penurunan nih teman-teman. Sedangkan harga burung lovebird kian harinya kian turun nih teman-teman. Nah, ini yang banyak dikeluhkan khususnya para pecinta burung lovebird dan juga peternak burung lovebird. Harga pakannya cukup tinggi tapi burung lovebird-nya belum ada tanda-tanda kenaikan. Nah, nanti kita akan kupas habis semuanya nih seputar harga millet dan juga harga burung lovebird ya teman-teman. Khususnya buat para peternak pemula, ikutin terus nih channel ini dari awal sampai akhir tentunya biar infonya tidak setengah-setengah. Langsung saja nih kita akan kupas habis semuanya. Check it out. Teman-teman, ngomongin harga millet ya, yang notabene sebagai pakan utama burung lovebird ya, terutama millet putih. Nah, ini di bulan April ini masih cukup tinggi ini. Artinya harganya masih di kisaran 20.000 sampai 21.000. Berdasarkan pantauan saya, artinya belum ada penurunan ya teman-teman. Di beberapa kios penjualan pakan ternak atau pakan burung. Sedangkan harga burung lovebird-nya per bulan April ini kian harinya kian turun saja nih teman-teman, sehingga banyak juga nih para peternak lovebird yang pada mengeluh dan juga mengurangi beberapa pasokan burung lovebird-nya. Ini tentunya sangat berimbas sekali ya, karena mempengaruhi biaya pakan nih. Biaya pakannya tinggi tapi burung lovebird-nya turun nih teman-teman. Nah, saran saya tetap dalam jalur ternak lovebird ya, tapi kita harus cari cara bagaimana caranya biar mengurangi biaya pakan nih teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan biji-bijian yang lain ya, artinya tidak harus menggunakan millet putih nih sebagai pakan utama burung lovebird. Karena millet putih ini notabene impor ya dari luar, tentunya harganya sangat fluktuatif nih atau naik turun berdasarkan dolar juga ya teman-teman, atau pasokan juga dari luar. Nah, kita harus pintar-pintar cari pengganti millet yang harganya lebih murah dan juga kualitasnya tidak kalah bagus nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan banyak ya biji-bijian yang lain seperti gabah, beras merah, ataupun bisa menggunakan pur ayam ya, atau konsentrat nih teman-teman. Atau bisa juga menggunakan jagung ya di sini. Artinya pakan-pakan yang lain yang harganya jauh di bawahnya millet putih nih teman-teman. Ya, contohnya di sini gabah merah ya. Gabah beras merah ini harganya masih cukup masuk ya, atau masih cukup ekonomis kalau di tempat saya di beberapa kios burung. Untuk beras merah ini per bulan April ini harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 per kilonya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan millet putih kan jauh lebih murah ya, artinya separuhnya. Karena millet harganya 20.000 per kilonya. Jadi teman-teman bisa menghemat biaya pakan yang cukup murah nih teman-teman. Gabah ini harganya cukup ekonomis ya teman-teman. Nah, untuk pemakaiannya juga bisa dicampur nih teman-teman. Kalau misalnya awal-awal biasanya lovebird-nya belum terbiasa ya kalau diganti dengan gabah, biasanya kurang mau ya nih. Jadinya harus dicampur terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, untuk pencampurannya bisa setengah-setengah ya, artinya sekilo gabah dicampur dengan sekilo millet nih pada awal-awalnya nih. Nanti kita aduk, dicampur nih teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa mengkonsumsi gabah, kita bisa full menggunakan gabah. Artinya sudah tidak menggunakan millet putih lagi. Nah, jadi jangan ini ya, takut ya. Artinya kandungan gabah juga sangat bagus nih teman-teman. Artinya tidak kalah bagus dibandingkan dengan millet. Karena gabah ini mengandung mineral-mineral penting yang hampir sama dengan millet. Contohnya, gabah mengandung kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, dan juga natrium. Gabah juga terbukti ya mengandung vitamin yang cukup lengkap nih, seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, B6, vitamin C, dan juga vitamin E. Nah, dengan kandungan vitamin yang cukup lengkap tersebut ya, gabah dapat meningkatkan stamina burung lovebird, sehingga sangat cocok nih kalau dijadikan pakan pengganti millet putih ya, yang harganya masih cukup mahal nih teman-teman. Nah, di beberapa
kandang saya ini kan sudah saya ganti dengan gabah, tapi terbukti produksinya masih tetap lancar ini. Artinya nggak ada pengaruhnya ya, nggak ada masalah. Biasanya orang takut kalau pakai gabah takutnya produksinya akan terganggu, tapi ternyata enggak ya. Ini dapat dibuktikan bahwa di tempat saya produksinya masih tetap lancar nih teman-teman. Nah, atau bisa juga dicampur dengan konsentrat. Nah, konsentrat ini atau pur ayam ya, teman-teman bisa pakai pur ayam 511 ya. Ini yang lebih halus, bisa dibeli di kios-kios burung, atau bisa juga dengan pur ayam kiloan nih. Ini harganya sekitar 10 ribuan per kilo nih. Kalau satu plastik ya, ukuran sudah jadi ini. Untuk di tempat saya nih sekitar 10.000 per kilonya. Nah, ini lebih murah dibandingkan dengan millet ya, millet putih. Untuk pur ayam ini pemakaiannya kalau di tempat saya sebagai campuran saja ya, nggak saya kasih full terutama nih. Karena pur ayam ini kalau dikasih full takutnya kegemukan nih, jadi sebagai campuran saja. Saya campur antara gabah pakai pur ayam. Pur ayam atau konsentrat ini cukup bagus kandungan gizinya ya, karena ini dari pabrikannya kalau kita lihat kandungan gizinya cukup lengkap. Jadi bisa sebagai pakan pengganti millet putih yang harganya mahal. Nah, ini kalau indukan-indukan yang sedang meloloh anakannya kita kasih pur ayam seperti ini, nanti anakannya cepat gede nih teman-teman. Karena pur ayam ini sudah terbiasa, sudah terbukti ya, sudah terbukti untuk unggas-unggas yang lain ini jadi gemuk nih. Contohnya kayak gini nih, tempat saya campur pur ayam kayak gini, lakbetnya jadi sehat ya, jadi gemuk badannya nih. Terutama untuk lakbet yang masih paut atau yang masih kecil buat anakan. Nah, dia akan cepat gede ya teman-teman. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan jagung ya. Jagung di sini bisa pakai jagung muda atau juga jagung yang sudah digiling nih teman-teman. Artinya jagung ini bisa sebagai pengganti millet yang lebih murah nih. Jagung di sini per kilonya beragam ya. Artinya beda-beda nih, kisaran antara 10 sampai 15 ribuan. Tergantung tempatnya nih teman-teman. Atau bisa menggunakan jagung muda ya. Jagung muda yang biasa dijual di tukang-tukang sayur. Artinya kita harus pintar-pintar cari pakan pengganti millet yang harganya jauh lebih murah nih teman-teman, sehingga bisa mengurangi biaya pakan yang cukup tinggi nih. Jadi para peternak lakbet, walaupun harga lakbetnya sedang turun, tapi kalau biaya pakannya bisa ditekan atau biaya pakannya murah, saya yakin masih ada untung ya kalau dijual nih teman-teman. Mudah-mudahan sih kondisi seperti ini nggak lama ya, artinya harga lakbet kembali stabil lagi dan juga harga pakannya kembali normal lagi. Oke teman-teman, itu dia sharing tentang harga pakan burung lakbet dan juga solusinya di saat harga millet yang semakin tinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.